Recording in progress. Dari tadi saya coba, tapi belum start hostnya. Ya silakan. Siapa giliran siapa ini? Berapa orang? 6. Ya Prof, 6 orang Prof. Ya silakan dipandu ketua tingkat. Ya Prof, Saya untuk 10 penampilan. menit ya maksimal 1 orang. Anda Siap, pasang Prof. jam. Ingatkan kalau sudah 8 menit. Yang lalu itu tampil sangat bagus semuanya. Mudah-mudahan ini lebih bagus lagi. Khususnya Marni dapat nilai bagus sekali. Ya Siap, Prof. silakan. Kita lihat yang penampilan kedua, silakan. Saya ikuti ya. Mungkin untuk yang tampil pertama silakan dimulai. Oh, ya. Saya. Ya. Tampil Mi slide-nya? Iya, sudah tampil. Iya, tampil. Oh ya. Untuk sebelumnya saya jelaskan dulu kalau ini model pembelajarannya adalah POA, predict, observe sama explain, yang mana dalam kondisi offline. Saya mulai nih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Nah, ya, pada pertemuan kali ini kita telah masuk di bab yang baru, yaitu bab 3 tentang bangun ruangan sisi datar. Nah, sebelum saya menjelaskan materi ini, saya absen dulu di pre-memori. Nah, pada pokok bahasan kali ini yaitu terkait dengan luas permukaan kubus dan balok. Nah, sebelum kita masuk di materi inti, Bapak mau ingatkan terlebih dahulu tentang materi prasyarat, yaitu bangun datar. Nah, di sini ada yang masih ingat tentang materi prasyarat ini, bangun datar? Ada Pak, saya Pak. Ya, apa Pak. itu? Persegi Pak. Ya, betul. Ada lagi yang masih ingat? Apa-apa saja bangunnya? Persegi panjang, Pak. Ya, apa lagi? Segitiga dan lingkaran, Pak. Oke, ada lagi yang masih ingat? Ada, Pak, trapesium dan jajar genjang. Ya, betul sekali. Itu adalah contoh-contoh dari bangun datar. Nah, biasanya kalau kita berbicara dengan bangun datar, apa yang dicari? Apanya yang dicari? Luasnya, Pak. Oh ya, betul. Ada yang masih ingat tentang luas dari bangun-bangun yang kalian sebut tadi? Saya, Pak. Ya, Rumusnya silakan. itu sisi kali sisi, Pak. Rumus luas persegi. Oh ya, ada lagi? Luas persegi lagi, panjang, Pak. Ya, apa Panjang itu? kali lebar, Pak. Oke, ya pre-memori. Nah, itu adalah contoh dari beberapa luas permukaan bangun datar yang telah kalian pelajari. Nah, saya harapkan, Bapak harapkan ini kalian ingat untuk kita gunakan pada materi-materi yang akan Bapak jelaskan. Nah, untuk yang pertama kita akan masuk ke luas permukaan kubus. Nah, ada yang pernah memainkan sebuah Rubik? Rubik, ada yang pernah memainkan? Pak. Oh ya, Pak. Rubik. Ya, Rubik itu merupakan salah satu benda yang berbentuk kubus, ya, pre-memori. Nah, ini jaring-jaring kubus berkaitan dengan sama luasnya dengan sebuah luas permukaan sebuah kubus. Jadi luas permukaan kubus sama aja dengan luas jaring-jaring kubus. Nah, jika dilihat jaring-jaring kubus ini, ada tidak yang bisa memberikan pendapat atau prediksi terkait dengan luas dari jaring-jaring kubus? Ada yang bisa memberikan pendapat? Pak. Ya, silakan, Nak. Rusuk kali rusuk, Pak. Kenapa bisa rusuk kali rusuk? Karena bentuknya persegi, Pak. Jadi rumusnya rusuk kali rusuk, Pak. Oke, jadi ada temannya yang memberikan pendapat bahwa luas permukaannya ini adalah rusuk kali rusuk dari bentuknya. Nah, sekarang kita tampung dulu jawabannya. Kita sama-sama mencari apa luas sebenarnya dari luas permukaan kubus ini. Nah, jika diperhatikan jaring-jaring kubus ini berbentuk apa? Berbentuk apa? Berbentuk persegi, Pak. Oh ya, berbentuk persegi, betul sekali. Nah, ada berapa persegi di jaring-jaring kubus ini? Ada 6 persegi, Pak. Ya, betul sekali, ada 6 persegi. Jadi untuk menghitung luas permukaannya, kita harus menghitung luas semua dari persegi itu. Sekarang, bagaimana cara menghitung luas persegi pada kubus tersebut? Karena bangunnya berbentuk persegi, jadi luas satu kubus itu, Pak, rusuk kali rusuk. Mungkin yang dimaksud luas satu persegi ya? Luas satu persegi itu? Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Luas satu persegi. Rusuk kali rusuk, Pak. Ya, luas satu persegi, rusuk kali rusuk. Betul sekali. Bagaimana dengan ukuran persegi yang lain? Sama Bagaimana? besar semua, Pak.
Ya, Oh, betul besar sekali. semua, Pak. Jadi ada 6 persegi yang sama besar. Jadi untuk menghitung luas semua perseginya itu cukup mengalihkan luas satu persegi dengan jumlah semuanya persegi. Jadi ada yang bisa memberikan simpulan apa rumus luas permukaan kubus. Saya, Pak. Ya, Luas silakan. permukaan kubus berarti rusuk dikali rusuk, terus dikali 6, Pak. Kenapa dikali 6? Karena ada 6 persegi yang sama besar, Pak. Oh, jadi ya betul. Rumus luas permukaan kubus adalah R dikali R kali 6 atau pada umumnya 6 kali R kali R. Nah, untuk selanjutnya kita masuk di materi balok. Untuk balok pre-memori, sama halnya dengan tadi, ada tidak yang bisa memberikan sebuah pendapat atau prediksi tentang rumus luas permukaan balok dari jaring-jaring balok ini? Saya, Pak. Ya, silakan, Nak. Seperti kubus tadi, Pak. Di balok ada 6 persegi panjang, jadi rumusnya 6 kali panjang kali lebar, Pak. Ya, jadi sama halnya dengan yang tadi, kita tampung dulu jawabannya. Ada teman yang berpendapat bahwa rumus luas permukaannya adalah 6 kali P kali L. Nah, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu jaring-jaring baloknya. Pada jaring-jaring balok, ada yang bisa memberikan pendapat dari jaring-jaring balok itu? Ada? Ada yang bisa memberikan pendapat? Ada 6 persegi panjang, Pak. Oh ya, betul. Ada 6 persegi panjang. Terus bagaimana dengan ukurannya? Ukurannya berbeda-beda, Pak. Ada yang sisinya merah dan hitam. Ada juga yang sisinya hitam dan biru, Pak. Betul sekali. Jadi ukurannya berbeda-beda. Yang merah ini dimaksud adalah P, yang hitam itu L, yang biru itu T. Nah, sekarang ada tidak yang memiliki bentuk yang sama besar? Ada, Pak. Misalnya nomor 1 sama yang nomor 6, Pak. Oh ya, ada lagi? Ada, Pak. Yang mana? Yang nomor 2 sama nomor 4, Pak. Ya, betul lagi. Masih ada, masih ada. Bagaimana Pak. yang lain? Ya, yang mana? Masih, Pak, nomor 3 sama dengan bangun nomor 5. Ya, betul sekali. Jadi ada tiga pasang bangun yang memiliki ukuran yang sama. Nah, sama halnya dengan yang tadi pada kubus, kita cukup mencari luas yang beda. Luas 1, 2, 3, lalu dikalikan berapa banyak dia yang sama. Nah, sekarang kita cukup mencari luas 1, 2, dan 3. Ada yang bisa tidak memberikan jawaban berapa luas dari bangun 1, 2, dan 3? Saya, Pak. Ya, silakan. Luas bangun 1 itu panjang kali lebar. Luas bangun 2 itu tinggi kali lebar. Dan luas bangun ketiga itu panjang kali tinggi, Pak. Ya, betul sekali. Jadi itu adalah luas dari ketiga bangun itu. Nah, seperti tadi, kita cukup mengalihkan berapa banyak jumlah yang sama. Jadi ada bisa tidak yang menyimpulkan luas dari permukaan balok? Saya, Pak. Ya, silakan, Marni. Luas permukaan balok berarti 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali tinggi kali lebar ditambah panjang kali tinggi, Pak. Ya, betul sekali. Itu adalah rumus dari luas permukaan balok. Jadi yang dikatakan temannya sebelumnya yang memprediksi bahwa permukaan balok 6 kali P kali L adalah masih kurang tepat. Yang tepat adalah 2 kali P kali L tambah 2 kali T kali L ditambah 2 kali P kali T. Nah, untuk mempermantap pemahaman kalian tentang luas permukaan balok dan kubus, kita akan mengerjakan beberapa latihan pre-memory. Nah, sebelum kelas berakhir, Bapak akan memberikan sebuah kuis yang bisa menjawab, saya beri nilai tambah pada ulangan harian. Nah, bisa diperhatikan ini. Ada alat peraga yang berbentuk kubus. Nah, kubus ini tidak memiliki tutup. Jadi saya bisa memasukkan tangan ke dalamnya. Misalnya ini panjangnya 1 cm. Ada tidak yang bisa memberikan jawaban berapa luas permukaan ini? Luas permukaan kubusnya? Saya, Pak. Ya, silakan, Nak. 6 cm kuadrat, Pak. Bisa diberikan alasan kenapa bisa 6? Karena rumusnya bentuk kubus, Pak. Jadi rumusnya itu 6 kali 1 kali 1. Jadi 6 cm kuadrat, Pak. Nah, jadi ada yang memberikan jawaban, Dinda memberikan jawaban 6 cm. Tapi sayang sekali jawabannya masih kurang tepat. Ada yang bisa memberikan pendapat yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan, Marni. Jawaban saya beda sama Dinda, Pak. Kalau jawaban saya 5 cm kuadrat. Karena kubusnya tidak memiliki tutup, hanya ada 5 sisi. Jadi luas permukaannya 5 kali 1 kali 1, jadi 5 cm kuadrat. Makasih, Pak. Ya, betul sekali. Jadi
kita perhatikan dulu jawaban perhatikan dulu berapa sisinya. Jadi jawaban yang tepat adalah 5 cm pangkat 2. Beri aplaus dulu pada Marni. Ya. Mungkin sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Mohon latihan-latihannya dipelajari lagi supaya pemahamannya lebih mantap terkait luas permukaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang tampil kedua. Silakan. Saya Prof. Baik, sebelum saya memulai ujiannya, saya akan menjelaskan lebih dulu bahwa materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu materi satuan berat dan tepatnya di kelas 2 SD dan situasinya dalam keadaan offline. Dan metode yang saya pakai di sini yaitu metode bernyanyi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, Ibu Guru. Baik. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk bertemu hari ini anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mau absen dulu. Coba siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Ibu Guru. Bu. Hadir. Oke, belajar tentang satuan berat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui hubungan satuan berat. Nah, coba perhatikan di slide Ibu, ada yang bisa jelaskan apa yang ada pada gambar tersebut? Mengukur berat badan, Bu. Oh, mengukur berat badan. Siapa yang sudah tahu berat badannya? Saya, Bu. Ayo, Bu. Siapa? Marni ya? Ya, sudah, Bu. Berapa, Marni? 50, Bu. Kilogram. 50, Masya Allah. Subur ya. Oke. Halo? Ya, halo, lanjut, Bu. Oke. Berapa berat badannya, Yuliana? Lupa, Kak, Bu. Lupa, oke. Nah, kalian tahu berat badannya dari mana? Dari timbangan berat. Dari timbangan, Bu. Oh, oke. Nah, kalau begitu, kalian kan sudah tahu berat badannya. Apa satuan dari berat badan kalian? Kilogram. Kilogram, Bu Guru. Kilogram. Nah, siapa yang tahu satuan berat yang lain daripada Halo? Ya, lanjut. Iya, Kak, lanjut. Oke. Selain dari kilogram, kita punya satuan berat yang lain, yaitu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Ada yang sudah dengar itu satuan berat yang lain? Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Belum, Bu. Banyak sekali, tidak bisa dihafal kalau banyak sekali, Bu Guru. Oke.
perlu menghafal tentang satuan berat. Siapa yang mau dengar lagunya Ibu? Mau, Bu. Saya Bu, saya Bu. Oke, dengar Ayo, ya Bu. lagunya Ibu. Oke. 1, 2, 3. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram. Yang terakhir miligram. Kalau naik dibagi, kalau turun itu dikali. Turun 1 itu dikali 10. Turun 2 itu dikali 100. Turun 3 kali 1000. Begitu seterusnya. Kalau turun itu dikali. Naik 1 itu dibagi 10. Naik 2 itu dibagi 100. Naik 3 bagi 1000. Begitu seterusnya. Kalau naik itu dibagi. Oke. Nah, Ibu tadi sudah menyanyi. Sekarang Ibu mau dengar semua suaranya. Ayo kita bernyanyi bersama. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. 1, 2, 3. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, Yang terakhir miligram. Kalau naik, kalau turun itu dikali. Turun 1 dikali 10. Turun 2 itu dikali 100. Turun 3 kali 1000. Kalau turun itu dikali. Naik 1 itu dibagi 10. Naik 2 itu dibagi 100. Naik 3 bagi 1000. Begitu seterusnya. Naik 2 itu dibagi. Seterusnya. Kalau naik itu dibagi. Masya Allah. Anak-anakku. Semangat ya. Nah, setelah tadi kita bernyanyi, saya mau tanya. Apa yang kalian dapat dari bernyanyi tadi? Kalau naik, diapakan tadi anak-anak? Dibagi. Dibagi, Bu. Dibagi, Bu. Oke, Dibagi, Bu. dibagi. Masya Allah, anak-anakku. Kalau kali. Oke? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Halo? Kedengaran? Kedengaran. Kak, kedengaran. Tadi kita sudah bernyanyi. Nah, sekarang hadiahnya Ibu rahasiakan, tapi insya Allah akan bermanfaat untuk kalian. Nomor 1 yang pertama siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Jawab. Saya, Bu. 3.000 gram, Bu. Berapa jawabannya? Oke, 3.000 3.000 gram, Bu. gram. Nomor 2, siapa yang mau menjawab? Saya, Ibu. Berapa, Adinda? 100 gram, Ibu. Masya Allah, benar Adinda. Nomor 3, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. 60, Berapa, Bu. Rahmat? 60, Berapa? Bu. Oh, Masya Allah. Benar ya. Nomor 4, Saya, Bu Guru. berapa? 2 dekagram, Bu. Masya Allah. Artinya kalian sudah paham materi dari satuan
berat ya anak-anak. Oh, masih ada nomor 5. Nomor 5 siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Berapa? 1 gram, Bu. Masya Allah. Benar sekali, Shelly. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi berat. Nah, oke. Ibu harap kalian ulang-ulang ya lagunya, biar kalian tidak lupa. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu meminta kepada kalian kalau pulang hati-hati di jalan dan jaga kita. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Prof ingin bertanya, Prof, apakah dilanjut atau dibuatkan pertanyaan, Prof? Kasih cukup dulu 3. Oh, siap, Prof. Ya, silakan. Satu lagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu model apa yang saya gunakan dalam pembelajaran ini, yaitu model CUPS atau CUPS, yaitu Conceptual Understanding Procedures. Ya, jadi model itu yang akan saya gunakan. Di mana materi yang saya gunakan di sini adalah fungsi kuadrat. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Ya, bagaimana semua kabarnya? Baik? Baik, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Oke, pertama Ibu absen dulu ya, pre-memori. Nah, pertemuan minggu lalu kita sudah masuk pada pokok bahasan fungsi kuadrat. Nah, Ibu akan melanjutkan materinya. Di sini KD dan tujuan pembelajarannya yaitu pre-memori. Nah, sebelumnya ada yang ingat kita belajar tentang apa minggu lalu? Menggambar grafik, Bu. Oke, selain itu apa lagi? Mengenal komponen fungsi kuadrat, Bu, seperti titik puncak, titik potong sumbu X, dan Y, Bu. Ya, betul sekali. Nah, sebelumnya kita sudah belajar terkait bagaimana menggambar fungsi kuadrat, kemudian juga apa saja komponen-komponen dari fungsi kuadrat. Nah, untuk hari ini kita akan menemukan bagaimana karakteristik dari fungsi kuadrat ketika kita tinjau bagaimana grafik fungsinya. Nah, oke, anak-anak ada yang masih ingat bagaimana bentuk umum dari fungsi kuadrat? Saya, Bu. Ya, silakan. Fx sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. A-nya tidak boleh 0, Bu. Oke, benar sekali. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan bagaimana perubahan grafik fungsi kuadrat ketika nilai A, B, dan C-nya kita ubah pada aplikasi GeoGebra ini. Nah, tugas kalian di sini masing-masing setiap individu melihat dan menuliskan di kertas selembar bagaimana ide atau konsep yang kalian dapatkan dari perubahan-perubahan grafik di sini. Nah, dan bagaimana kaitannya dengan nilai A, B, dan C. Silakan kita perhatikan. Untuk yang pertama, ketika nilai A-nya berubah. Akan saya play, silakan diperhatikan. Oke, pre-memory. Kemudian bagaimana ketika nilai C-nya yang berubah. Oke, pre-memory. Nah, sudah ditulis semuanya? Nah, sekarang silahkan kalian berkumpul di teman kelompoknya yang sudah Ibu bentuk minggu lalu ya, 3 kelompok 1 orang, silahkan. Kemudian kalian diskusikan ide-ide yang sudah kalian tulis tadi, yang masing-masing individu. Kemudian dalam setiap kelompok, tuliskan di kertas karton. Nah, pre-memory. Nah, kelompok yang sudah selesai, silahkan ditempelkan di papan tulis untuk kita lihat bersama, supaya teman kelompok yang lain juga bisa lihat jawaban dari kalian. Pre-memory. Nah, setelah saya perhatikan di sini ada beberapa jawaban yang sama dan ada juga beberapa jawaban yang berbeda. Nah, sekarang silahkan kelompok kita lakukan ya diskusinya untuk masalah yang pertama, untuk pengaruh nilai A. Nah,
silakan kelompok yang ingin mengutarakan pendapatnya, saya persilakan. Saya Bu. Kelompok Ya, kelompok silakan. 2 Bu. Silakan kelompok 2. Ya, menurut kami Bu, yang kami temukan itu ketika nilai A-nya positif dan nilainya semakin besar, grafiknya menyempit Bu. Begitupun ketika A-nya negatif dan semakin kecil Bu, grafiknya juga menyempit Bu. Oke, kita tampung dulu jawabannya ya. Selanjutnya ada pendapat lain? Mungkin ada pendapat lain? Ya, Saya kelompok 1, Bu. ya Kalau silakan. menurut kelompok saya, Bu, dari grafik tadi saya temukan ketika nilai A positif, Bu, grafiknya terbuka ke atas. Kemudian ketika nilai A-nya negatif, grafiknya terbuka ke bawah, Bu. Oke. Bagaimana yang lain? Mungkin ada tambahan dari jawaban temannya. Saya Ibu, kelompok 3. Oke, silakan Adinda. Saya sependapat dengan kelompok 1 Ibu, tapi saya ingin menambahkan sedikit. Kalau nilai A-nya itu 0, maka dia akan membentuk garis lurus, Bu. Oh, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira ada tidak yang tahu kenapa grafiknya ketika A-nya 0 itu membentuk garis lurus? Saya Bu. Ya, silakan. Tadi sudah disebutkan teman bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx tambah c. Nah, di mana a itu tidak sama dengan 0, Bu. Berarti kalau a-nya 0, Bu, sisa bx tambah c, Bu. Jadi garis lurus, Bu. Oke, benar sekali. Jadi, selanjutnya kita tampung lagi pendapat-pendapat yang sebelumnya. Bagaimana? Apa masih ada jawaban dari kelompok lain atau sudah sependapat dengan kelompok tadi? Ya, sependapat, Bu. Sependapat Bu. Oke, sekarang mari kita lihat bersama kembali bagaimana perubahan grafiknya ketika nilai A-nya kita ubah. Kita lihat bersama ya. Silakan kita mulai dulu. Bagaimana? Coba kalian lihat. Ketika nilai A-nya dia positif, bagaimana bentuk grafiknya? Terbuka ke atas, Bu. Oke. Kemudian ketika saya ubah A-nya negatif, apa yang terjadi? Terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah, Bu. Oke. Nah, bagaimana saya arahkan ke 0? Nah, bagaimana jika A-nya 0? Membentuk garis lurus, Bu. Oke, betul sekali. Jadi, ada yang bisa simpulkan untuk masalah pertama ini? Saya Bu, saya. Ya, silakan Yuliana. Kesimpulannya ketika nilai A positif Bu, grafiknya terbuka ke atas Bu. Kemudian ketika nilai A-nya negatif, grafiknya terbuka ke bawah Bu. Kemudian jika A-nya itu 0, dia membentuk garis lurus Bu. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya, sudah berhasil menyimpulkan. Nah, jadi itu tadi kesimpulan akhirnya. Pendapat dari teman-temannya kalian juga tadi boleh di-upload yang meriah untuk temannya yang sudah berani berpendapat. Nah, jadi kesimpulan tadi silakan kalian catat di buku catatan masing-masing supaya bisa kalian lihat kembali nanti terkait dengan konsep ini. Nah, selanjutnya kita melangkah ke masalah kedua terkait dengan, kan tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana kalau nilai A yang berubah. Sekarang bagaimana kalau nilai C-nya yang berubah. Nah, bagaimana, ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Kelompok 2, Ibu. Ya, silakan, Shirley. Menurut kami, Bu, dari yang kami temukan ketika nilai C-nya berubah, grafik dan turun, Ibu. Oh iya, oke. Jadi itu jawaban dari kelompok 2 ya. Mungkin ada pendapat dari kelompok lain, dipersilakan. Kelompok 3 Ibu. Ya, silakan. Kalau menurut kami itu Bu, nilai naik turunnya itu tergantung dari nilai C-nya, positif atau negatif Bu. Kalau negatif berarti bergerak naik Bu. Kalau negatif dia bergerak turun Ibu. Oke, apa ada hubungannya dengan sumbu Y seperti yang kita pelajari sebelumnya? Mungkin ada yang mau utarakan pendapatnya? Kelompok 4 Bu. Ya, silakan. Menurut kelompok 4 bahwa nilai C-nya akan berpengaruh dengan titik potong di sumbu Y-nya, Bu. Jadi kalau C-nya 1, maka grafik akan memotong sumbu Y di 1, Bu. Dan kalau nilai C-nya -1, grafik akan memotong sumbu Y di -1, Bu. Oke, nah bagaimana kalau nilai C-nya 0? Ada yang tahu? Saya Bu dari kelompok 1. Ya, silakan. Memotong sumbu Y di 0, Bu. Oke, nah masih ada pendapat lain? Atau sudah sependapat? Sudah sependapat Bu. Pendapat Bu. Jadi itu tadi pemaparan dari teman kelompoknya. Mari kita berikan aplaus dulu yang meriah, sudah berani untuk memberikan pendapat. Nah, sekarang mari kita lihat bersama-sama lagi bagaimana perubahan grafik di
pada saat nilai C-nya kita ubah di GeoGebra pre-memory. Oke, jadi ada yang bisa simpulkan dulu untuk masalah kedua ini? Saya Bu dari kelompok 2. Ya, silakan. Jadi Bu, kesimpulannya nilai C ini akan berpengaruh terhadap nilai Y-nya Bu, dan titik potong sumbu Y dari suatu grafik fungsi kuadrat Bu. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya, sudah berani menyimpulkan, sudah mampu untuk menyimpulkan dan berani untuk berpendapat. Oke, kita lanjut ke masalah ketiga, pre-memory. Nah, bagaimana anak-anak sekalian sudah bisa memahami terkait karakteristik dari fungsi kuadrat dan apa yang terjadi pada fungsi kuadrat ini, grafik fungsinya ketika nilai A, B, dan C-nya kita ubah? Paham Bu, paham. Alhamdulillah. Nah, jadi silakan semuanya kembali seperti tadi mencatat kesimpulan di buku masing-masing. Nah, untuk memperdalam materi, silahkan kalian coba di sini ada latihan 2 masih terkait dengan fungsi kuadrat, masih terkait dengan materi kita pada hari ini. Silahkan dikerjakan pre-memory. Baik. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan semoga konsep fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat ini bisa kalian pahami dan bisa terus kalian ingat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sekian ya anak-anak. Terima kasih atas partisipasi semua, sudah mengeluarkan pendapat dan menyimpulkannya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Stop share, IPA. Apakah sudah bisa dibuka sesi pertanyaan, Prof? Ya, silakan. Sudah 3. Silakan. Ya baik, Bu. Baik untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silakan. 1 orang 1 pertanyaan. Saya. Ya, silakan. Kak Nur Hakimah. Tadi sebelum terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum dimulai simulasi tadi, Kak Kima menyampaikan bahwa metode yang digunakan adalah metode menyanyi. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana sih kelebihan maupun kekurangan dari metode menyanyi itu? Saya kembalikan ke... Oke, ya, silakan dijawab. Tampun dulu. Siap, Prof. Baik, selanjutnya yang ingin bertanya silakan. Saya, Prof. Ya, silakan, Kak. Pertanyaan saya itu mengapa ini atau menggunakan di XP dalam mengajarkan materi bangun ruang tadi. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya silakan untuk pertanyaan untuk Halifah. Sempat ada yang ingin bertanya? Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya untuk penampilan tadi dari saudari Halifah? Oh ya, biar saya yang bertanya sama Halifah. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, metode tadi yang digunakan Halifah, apakah hanya bisa digunakan untuk mata pelajaran matematika atau bisa juga diterapkan di pelajaran lain? Terima kasih. Oke. Ya, baik. Mungkin dari ketiga yang tampil tadi, silakan ingin menjawab yang mana dulu? Dari Kak Marni atau dari Kak Dinda atau dari Kak Yuliana? Silakan yang punya Ji. Tapi saya mau dulu. Siap, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Adinda yang terkait dengan mengapa model
apa alasannya kenapa model pembelajaran ini saya gunakan untuk mengajarkan bangun ruang. Nah, kenapa saya memilih model pembelajaran ini? Karena menurut saya model pembelajaran ini sangat tepat dengan bangun ruang, yang mana bangun ruang itu ada materi prasyaratnya yang perlu dipahami, yaitu bangun datar. Jadi pada metode ini guru menggali pemahaman baru siswa, membentuk pemahaman baru siswa dari pemahaman awal terkait dengan materi prasyarat dengan tiga langkah utama, yaitu membantu siswa untuk memprediksi sebuah masalah. Nah, yang kedua itu melakukan observasi, siswa mengarahkan siswa melakukan observasi terhadap suatu masalah. Terus siswa sendiri menemukan suatu konsep baru dan mampu menjelaskan konsep itu. Jadi itu alasannya kenapa saya pilih ini, karena cocok dengan materi prasyarat dan materi yang baru ingin dijelaskan. Terima kasih. Itulah tadi penyampaian dari pemateri. Bagaimana dengan penanya? Iya, dipahami, Kak. Oke, selanjutnya dari penyaji Kak Hikmah dengan Kak Khalifah, silakan. Saya. Iya, silakan Kak. Baik, minta maaf sebelumnya saya tidak mengaktifkan kamera karena jaringan saya terlalu jelek kalau diaktifkan kameranya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Yuliana tadi, bahwa apa kelebihan dan kekurangan dari metode bernyanyi. Nah, pertama-tama itu metode bernyanyi itu punya kelebihan dapat meningkatkan atau membangkitkan semangat belajar para anak-anak, karena suasana kelasnya itu hidup dan menyenangkan, yang kemudian dapat juga membantu guru dalam upaya mengembangkan pendidikan karakter, yaitu nilai karakternya bersahabat komunikatif, karena terjadi interaksi antara anak-anak, antara siswa dan guru, antara siswa dan guru, dan siswa seperti itu. Nah, selain itu memungkinkan juga atau membantu guru untuk menguasai keadaan kelas. Nah, dari kelebihannya otomatis juga mungkin terdapat sebuah kelemahan dari sebuah metode. Kelemahannya itu sulit digunakan dalam kelas yang ruang lingkupnya besar. Terus suasana kelas juga ramai sehingga dapat mengganggu kelas lain, yang selanjutnya selain itu juga bisa kurang efektif untuk anak yang pendiam atau tidak suka bernyanyi, seperti itu. Bagaimana dengan Saudari Yuliana? Ya Kak, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya Kak Khalifah, silakan. Ya, maaf Kak, sebelumnya bisa diulang pertanyaannya Kak Marni? Pertanyaan saya, metode yang digunakan tadi, apakah boleh digunakan, apakah cocok digunakan untuk mata pelajaran lain atau tidak? Apakah hanya matematika saja? Oh ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Kak. Nah, untuk matematika tentu saja cocok. Nah, perlu ditekankan di sini bahwa model pembelajaran CAPS ini, itu dia adalah conceptual understanding procedure. Jadi dia lebih ke agar siswa aktif dalam pemecahan masalah. Nah, jadi kalau menurut saya di sini untuk materi untuk mata pelajaran matematika dan IPA, seperti fisika itu bisa digunakan model pembelajaran CAPS. Namun untuk pembelajaran sosial sepertinya itu tidak cocok digunakan pembelajaran CAPS ini, karena di sosial itu kebanyakan dia adalah dengan menghafal teori-teori sehingga kurang cocok. Jadi menurut saya dia lebih cocok cenderung ke IPA dan matematika. Ya, terima kasih. Terima kasih jawabannya. Ya, itulah tadi. Selanjutnya penampilan selanjutnya dari untuk hari ini, silakan dilanjut untuk materi.
Oke, sebelum lanjut, saya komentar dulu. Ada sedikit yang tadi saya dengar kurang kurang pas. Siap, Prof. Tadi saya dengar ada yang mengatakan luas persegi atau persegi panjang, persegi ya, sisi kali sisi. Ada juga yang bilang rusuh kali rusuh. Ya, jangan lupa ya bahwa kalau Anda ngomong seperti itu, tidak ada bedanya kalau meja kali meja, kursi kali kursi. Siapa yang bisa koreksi ini? Coba sebut nama. Apa masalahnya? Di mana salahnya? Dan itu fatal. Itu fatal ya, kesalahan fatal. Ada yang bisa koreksi? Saya, Prof. Sebut nama? Nur Rahmat, Prof. Nur Rahmat, Nur Rahmat, penyaji sendiri. Coba, Anda tadi juga tidak menyalahkan orang yang salah. Apa Iya, yang Prof. benar? Iya, Prof. Sebelumnya tidak kujelaskan nih antara peralihan dari sisi ke rusuk, Prof, karena ku primemori, Prof. Seharusnya pada pengenalan bangun kubus, Bukan di saya situ jelaskan dulu. masalahnya, Nur Rahmat, bukan di situ masalahnya. Di mana salahnya ketika siswa menjawab atau guru menyampaikan luas persegi adalah sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk. Apa salahnya? Di mana masalahnya? Itu pernyataan yang 100% salah. Itu Anda harus tahu itu. Silakan, apa yang salah? Apa salahnya? Coba Anda betulkan. Dan bagaimana yang betul, yang benar? Ada selain Rahmat? Mungkin Prof. Siapa? Asniati, Prof. Ya, saya pakai HP ini jadi tidak kelihatan di layar. Asniati? Prof. Itu cari. Ya, mungkin Prof. Hasniati, silakan Hasniati. Mungkin Prof, kalau dikatakan itu persegi, itu kan dia bangun datar, berarti dia tidak punya rusuk ataupun sisi, tapi yang ada itu panjang dengan lebar. Kalau dia persegi. Oke, jadi bagaimana menghitung luasnya? Menurut Anda, apa rumusnya? Persegi? Panjang kali lebar, Prof. Persegi? Iya. Panjang kali lebar, oke. Kalau persegi panjang? Panjang kali lebar, Prof. Lalu apa bedanya? Apa bedanya persegi dengan persegi panjang? Sama atau berbeda? Beda, Prof. Beda ya. Oke, ada yang lain? Oke, satu pendapat. Ada yang lain? Di mana salahnya itu? Dan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, ini kesalahan. Silakan, ada yang bisa perbaiki? Saiful, Prof. Saiful, jawab Saiful. Ya, barangkali jika di luas persegi itu panjang sisi dikali panjang sisinya, Pak. Prof, ya. Oke, Anda benar. Ya, jadi kau dapat poin ini Saiful. Yang boleh dikalikan itu besaran. Jadi yang dikali itu panjangnya ya, bukan sisinya. Itu kalau sisi kali sisi itu salah, itu 100%. Selanjutnya panjang sisi disimbolkan dengan S. Jadi yang kedua yang bisa kita kali adalah variabel yang sudah menyatakan suatu ukuran atau besaran. Yang lain lagi yang sering kita kalikan dan memang ya pantas untuk diberikan itu angka-angka numerals 7 kali 7 panjang sisi kali panjang sisi yang selanjutnya disimbolkan S. Tapi kalau belum disepakati jadinya salah itu ya, tidak ada rusuh kali rusuh. Kalau rusuh kali rusuh itu sama dengan kursi kali kursi, meja kali meja, ya. Itu yang benar. Panjang sisi kali panjang sisi. Ya, benar Saiful ya. Oke, Anda dapat poin bagus. Oke, yang lain mengerti ya? Kenapa salah tadi? Itu fatal itu salahnya ya. Tidak boleh Anda sampaikan di siswa, itu salah paham nanti. Oke, lanjutkan. Kalau tidak ada lagi yang komentar tentang jawaban yang telah diberikan. Ada yang mau komplain dengan jawabannya atau tidak setuju? Sampaikan kepada penyaji. Atau sudah terjawab semua ini, Setiawan? Siap, Prof. Sudah terjawab semua, Prof. Kalau tidak ada yang komplain, tidak ada yang mau konfirmasi, pindah ke presenter berikutnya. Itu yang fatal. Yang lain masih bisa kita terima ya, walaupun
Masih ada catatan-catatan. Tidak masalah, itu nanti Anda paham sendiri. Oke, lanjut. Kalau begitu. Presenter kelompok kedua. 3 orang lagi kan? Iya, Prof. 3 orang, Prof. Ya, silakan. Ya, silakan untuk penyaji. Sebelum saya memulai, saya akan menjelaskan strategi yang saya gunakan, yaitu strategi menebak simbol dengan metode Kumon. Tidak, sebelumnya karena laptop error mungkin muncul. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore anak-anak. Sore, Sore, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, doa akan dipimpin oleh Ketua Kelas Prima Mori. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya, siapa-siapa yang hari ini hadir, Prima Mori. Oke, sebelum hari ini kita akan membahas tentang materi tentang simbol. Nah, hari ini Ibu akan memberikan 4 soal. 4 soal ini masing-masing setiap nomor Ibu akan panggil namanya sekitar 5 sampai 6 orang. Jadi kalian setiap nomor Ibu akan panggil namanya dan menebak simbol apa yang digunakan ketika sebuah dua angka bisa menghasilkan nilai yang benar. Oke, langsung saja. Untuk nomor 1. Lihat, mungkin bisa dilihat? Bisa, Bu. Oke, sekarang 3, 2, dan 5. 3, 2, dan 5. Nah, simbol apa yang tepat digunakan sehingga 3 dan 2 ini sama dengan 5? Oke, Ibu akan panggil satu-satu namanya. Yang pertama, Yusmi. Tambah, Bu. Oke, Juliana? Kurang, Bu, kurang. Khalifah? Tambah, Bu. Oke, pintar. Nah, Yusriana, nak? Kali, Bu. Miftah? Penjumlahan, Bu. Saiful? Perkalian, Bu. Oke, mungkin pada soal nomor 1 ini mungkin ada teman kalian yang menjawab salah, tapi Ibu benarkan 3 dan 2 sama dengan 5 kita dinyatakan benar ketika dia menggunakan operasi penjumlahan. Oke, mungkin ada yang penjumlahan. Nah, selanjutnya langsung nomor 2. Nomor 2. 2 dan sama dengan 4. Simbol apa yang tepat digunakan sehingga 2 dan 2 ini bersama dengan 4? Oke, Ibu akan panggil satu-satu namanya. Yang pertama, Adinda. Simbol apa yang tepat digunakan, nak? Tambah, Ibu. Oke. Farida, simbol apa yang tepat digunakan, nak? Tambah, Bu. Oke, Setiawan, simbol apa yang tepat digunakan, nak? Kurang, Bu. Alim, simbol apa yang tepat digunakan, nak? Kalian, Bu. Oke, Sisi, simbol apa yang tepat digunakan, nak? Kali, Bu. Oke, Afisal, nak. Simbol apa yang tepat digunakan sehingga 2 ini sama dengan 4? Penjumlahan, Bu. Oke, pada soal nomor 2 ini yang tepat itu ada 2, yaitu penjumlahan dan perkalian. Oke, sudah dipaham karena 2 tambah 2 sama dengan 4. 2 dikali 2 itu juga sama dengan 4. Oke, jadi ada 2 jawabannya, tidak mesti hanya satu simbol yang digunakan. Tergantung pemahaman kalian semua ya, anak-anak. Lanjut. Ya, Bu. Nomor 3. Oke, nomor 3, 10, 2, dan 5. Oke. Pada soal nomor 3 ini simbol apa yang tepat digunakan? Oke, selanjutnya Ibu akan panggil satu-satu namanya. Nur Rahmat. Simbol apa yang tepat digunakan, nak? Kurang, Bu. Oke, Hasniati, simbol apa yang tepat digunakan, nak? Pagi, Bu. Oke, Abbas, simbol apa yang tepat digunakan, nak? Alfa ini, alfa. Isrania, simbol apa yang tepat digunakan, nak? Alfa ini, alfa ditanding. Isrania, simbol apa, nak, yang tepat digunakan? Alfa juga. Suhijrah, simbol apa yang tepat digunakan, nak? Yang tidak menjawab alfa yang menjawab. Pembagian nih, Bu. Oke. Lanjut. Nah, sekarang pada simbol 10, 2 sama dengan 5 ini, simbol yang tepat yaitu digunakan pembagian. Oke, lanjut lagi, sayang. Oke, soal nomor 4. Ada 3 dan 2 bintang sama dengan 6 bintang. Simbol apa yang tepat digunakan sehingga 3 bintang dan 2 bintang ini menghasilkan 6 bintang? Oke, Ibu akan panggil satu namanya yang namanya alfa. Ramla?
Simbol apa yang tepat digunakan, Nak? Aja tidak. Perkalian, Ibu. Oke. Hardianti, simbol apa yang tepat digunakan, Nak? Perkalian, Bu. Oke. Marni, simbol apa yang tepat digunakan, Nak? Perkalian, Bu. Shirley, simbol apa yang tepat digunakan, Nak? Tambah, Bu. Nur Hakimah, simbol apa nak dipakai? Gunakan? Kali, Bu. Kali. Oke. Oke. Yang jawab kali itu sudah benar. Berarti yang jawab kali ini sudah benar karena 3 bintang ketika dikalikan dengan 2 bintang menghasilkan 6 bintang. Nah, oke. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu akan kasih tugas. Nanti Ibu foto nak di grup PA. Nah, PR-nya ini ada 2. PR yang dikerja nomor 1 sampai nomor 4 ini dikerja tanggal 16. Nah, yang kedua ini PR tanggal 17 nomor 1 sampai nomor 4 ini dikerja PR-nya sampai tanggal 17 karena kita akan ketemu nanti hari Jumat lagi. Nah, oke, Nana? Iya, Bu. Iya, Bu. Jangan lupa dikerja PR-nya setiap hari sesuai tanggal. Oke? Iya, Bu. Jangan lupa, nah, jangan ditumpuk PR-nya, no. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita ini, sebelumnya terima kasih anak-anak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Guru. Ingat, jangan lupa kerja PR. Iya, Bu. Ya, selanjutnya penyaji selanjutnya silakan. Persilakan. Oke, saya. Apakah tampil di layar? Tampil, Bu. Bu. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu untuk model yang saya gunakan adalah model example non-example dengan materi segi 4 dan situasinya kita lagi belajar offline. Oke, saya mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, bisa ketua kelasnya dipimpin dulu untuk baca doa pre-memory. Kemudian Ibu absen dulu ya pre-memory. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang materi segi 4. Nah, untuk itu, Ibu jelaskan dulu tentang kompetensi dasarnya pre-memory. Nah, untuk hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama yaitu kita harus mengklasifikasikan objek-objek bangun datar segi 4. Kemudian yang kedua, kalian bisa memahami jenis-jenis segi 4 seperti persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Nah, sebelum masuk ke materi, silahkan nanti kalian simak gambar yang Ibu berikan. Nah, nanti ada 2 gambar yang Ibu berikan. Ada gambar example, yaitu contoh, dan non-example. Oke, bisa diperhatikan di layarnya. Nah, di sini kira-kira kenapa Ibu menggolongkan gambar yang di sebelah kiri ini merupakan example atau contoh, dan sedangkan yang di kanan itu bukan contoh atau non-example? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Yuliana, ada. Karena yang di kiri itu, Bu, segi 4. Karena 4 sisinya, Bu. Yang di kanan bukan, Bu. Karena ada gambar segitiga dan itu 3 sisinya, Bu. Terus ada juga lingkaran, Bu. Oke, nah benar sekali. Nah, kalau misalnya Yuliana tadi bilang kalau segi 4 itu dia punya 4 sisi. Nah, bagaimana dengan yang ini? Coba kita simak. Nah, yang di sebelah kiri ini merupakan contoh segi 4, dia punya 4 sisi, dan yang di kanan itu non-example, dia juga punya 4 sisi, tapi kenapa dia tidak termasuk dalam segi 4? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Halifa, boleh? Sama-sama memang 4 sisinya, Bu, tapi yang non-example itu tidak terhubung, Bu, garisnya. Terus kalau begitu berarti 3 sudutnya, Bu. Sedangkan yang example itu 4 sudutnya, Bu.
Oke, benar sekali ya. Jadi, nah dari yang disebutkan tadi temannya kalian, Yuliana dan Halifah, ada yang bisa simpulkan apa itu segi empat? Saya Bu. Oke, boleh Rahmat. Segi empat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi Bu dan 4 sudutnya juga Bu. Oke, ya benar sekali ya. Jadi segi empat itu dia bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Nah, jadi kita sudah tahu ya apa itu segi empat, dia punya 4 sisi dan 4 sudut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lagi. Nah, Ibu kasihkan contoh yang di samping ini sama dua gambar ini sama-sama segi empat, tapi kira-kira yang di samping sini apa yang membedakan kedua gambar ini? Saya, Ibu. Oke, coba Dinda. Kalau yang gambar di example, Bu, segi empatnya beraturan sisinya. Kalau yang gambar di non-example tidak teratur, Bu, panjang sisinya. Oke, ada yang mau menambahkan? Saya, Ibu. Oke, silahkan Marni. Kalau gambar yang di kiri, Bu, sisinya sama panjang. Kalau yang di sebelah kanan, beda-beda panjang sisinya, Bu. Oke, nah dari yang telah dijelaskan temannya kalian tadi sudah benar ya. Jadi yang di samping ini, yang di example ini adalah segi empat beraturan, sedangkan yang di samping kanan itu adalah contoh dari segi empat tidak beraturan. Oke, nah dari yang telah dijelaskan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa segi empat beraturan itu memiliki ukuran yang teratur, setidaknya memiliki sepasang sisi yang sama panjang, atau memiliki sisi yang sejajar. Sedangkan segi empat tidak beraturan itu segi empat yang tidak memiliki ukuran yang teratur. Nah, untuk lebih memahami konsep segi empat dan jenisnya, Ibu akan bagikan kelompok. Satu kelompok terdiri atas 4-5 orang, dan kemudian Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silahkan berdiskusi. Oke, pre-memory. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang mari kita jawab bersama-sama ya. Nomor pertama, apa yang dapat kalian simpulkan dari tabel di samping? Nah, coba. Oh iya, perwakilan kelompok 1, silahkan. Saya, Ibu. Ya, silahkan Ramla. Oke, untuk yang digambar, yang bagian untuk yang di tabel itu, Bu, yang bagian example itu semuanya mempunyai 4 sisi. Sedangkan yang di bagian non example itu ada yang memiliki lebih dari 4 sisi. Bahkan ada juga yang bukan merupakan segi 4. Oke, ada jawaban yang lain? Coba dari kelompok 3, coba mengangkat tangan tadi. Coba Aprisal. Saya saja, Bu. Oh iya, silahkan Marni. Pada tabel example diberikan contoh-contoh bangun datar segi 4. Sedangkan pada tabel non-example diberikan gambar yang bukan merupakan bangun datar segi 4, Bu. Oke, benar sekali ya. Jadi yang di example itu dia merupakan contoh dari segi 4, sedangkan yang di sebelah yang non-example itu bukan merupakan contoh dari segi 4. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, perhatikanlah gambar di bawah ini. Apakah kedua gambar tersebut merupakan segi 4 beraturan? Oke, jelaskan. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan Alim. Segi 4 beraturan, Bu. Karena Ya, gambar satu itu ada sisinya sama panjang. Kalau yang gambar kedua itu ada sisinya yang sejajar, Ibu. Oke, benar sekali ya. Sesuai dengan yang kita jelaskan, Ibu jelaskan tadi, kalau segi 4 beraturan itu setidaknya dia ada sepasang sisi yang sama panjang atau yang sejajar. Oke, nah beri aplaus dulu untuk kita semua karena telah selesai mengerjakan LKPD ini. Oke, nah dari semua yang Ibu jelaskan hari ini, kira-kira ada yang bisa mengambil kesimpulan atau apa-apa saja yang kita pelajari hari ini? Coba satu orang. Saya, Bu. Oke, silahkan Shirley. Kesimpulannya, segi 4 itu mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Terus segi 4 itu terbagi 2, ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Yang beraturan itu contohnya persegi panjang, belah ketupat,
dan layang-layang, Ibu. Oke, ada kurang 2 trapesium dan jajar genjang. Oke, ya benar sekali ya. Sudah diborong semua jawabannya sama Sherly. Jadi sangat lengkap jawabannya. Terima kasih Sherly. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang apa itu segi 4 dan jenis-jenis segi 4. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat yang termasuk dalam segi 4 beraturan tadi. Nah, kita akan menjelaskan sifat-sifatnya dan segi 4 beraturan yang tadi disebutkan oleh temannya. Nah, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Ingat belajarnya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Guru. Ya. Oke, satu lagi Setiawan, baru diskusi. Siap Prof. Selanjutnya pemateri terakhir. Saya persilahkan. Oke, apa sudah tampil? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Sudah, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, baik, saya akan menyampaikan dulu bahwa model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah, kemudian dalam setting kelas offline, jadi pertemuan secara tatap muka. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Hari ini hadir semua? Hadir semua, Pak. Oke, baik ya. Kalau begitu kita siapkan semua perlengkapannya untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang lalu, yaitu masalah aritmatika sosial. Nah, ini kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya di memori. Nah, coba Pak Guru bertanya, siapa yang suka menabung uang di sini? Ada yang suka menabung uang? Saya, Pak. Saya, Pak. Punya celengan, Pak. Saya, Pak. Ya, ada yang punya celengan. Terus siapa lagi? Pak, saya punya tabungan di bank, Pak. Nah, punya tabungan di bank, ada yang punya celengan. Nah, kalau kita menabung di bank, kira-kira apa keuntungan yang kita dapatkan? Aman uangnya, Pak. Oke, aman uangnya yang pertama. Yang kedua, apalagi kira-kira? Ada bunganya, Pak. Oke, ada bunganya. Nah, inilah yang menjadi fokus pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan bunga uang di bank. Jadi sehingga uang yang kita tabung itu bertambah jumlahnya, ya, dari modal awal ditambah bunga dalam beberapa waktu tertentu. Oke. Nah, ini bunga tunggal. Jadi bunga tunggal itu bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu. Nah, untuk menghitung bunga ini, nah kita bisa menggunakan beberapa formulanya. Misalnya untuk bunga setelah 1 tahun menabung, nah besaran bunga dibagi 100 dikali modal awalnya. Nah, kemudian kalau bunganya setelah T tahun, beberapa tahun, maka besaran bunga dibagi 100 dikali modalnya dikali T tahun dan seterusnya. Kira-kira paham sampai sini anak-anak? Paham, Pak. Oke, baik. Nah, kemudian Pak Guru kasih contoh dulu. Misalnya di sini ada Pak Ali menabung di bank dengan bunga 4% per tahun. Di awal menabung Pak Ali menabung uang sebesar 1.500.000. Nah, setelah setahun menabung, kira-kira berapa besaran uang, berapa jumlah uang Pak Ali? Nah, kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus tadi. Nah, misalnya di sini yang diketahui apanya? Kira-kira apa yang diketahui dari besaran bunganya? Apanya lagi? Pak, modalnya, modal awalnya. Nah, sehingga yang ditanyakan itu jumlah uang setelah 1 tahun menabung. Sehingga dengan menggunakan rumus tadi, besaran bunganya 4% dibagi 100 dikali 1.500.000. Nah, sehingga bunganya 60.000. Nah,
Sehingga pada 1 tahun pertama uang Pak Ali menjadi 1.560.000. Nah, kira-kira dipahami sampai sini? Paham, Pak. Nah, sekarang karena kita fokusnya ke pembelajaran berbasis masalah, nah Pak Guru sudah membagikan kelompoknya. Nah, silakan anak-anak duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Pak Guru bagikan. Baik, Pak. Oke ya. Di memori silakan didiskusikan. Nah, ada 2 kegiatan, kegiatan 1 dan kegiatan 2 mendiskusikan masalah kontekstual atau masalah yang terjadi pada kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan besaran bunga. Memori lanjut. Selanjutnya di setiap perwakilan kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan pekerjaannya. Nah, silakan kelompok 1. Misalnya kelompok 1 untuk bagian pertama. Saya, Pak. Ya, silakan perwakilannya. Nah, kira-kira berapa bunga di Bank A ketika kita ini menabung sebesar Rp500.000, kemudian bunganya di Bank A itu 12% dan di Bank B itu 2%. Ya, silakan. Berdasarkan hasil dari diskusi kelompok kami, Pak, kami menggunakan rumus yang telah dijelaskan tadi, yakni bunga sama dengan 1/12 dikali besar bunga per 100 dikali tabungan awal. Di mana tadi di soal itu bunga besar sedikit lagi kalau bisa. dan tabungan awalnya itu enggak diperoleh 1/12 dikali 12 per 100 dikali 500.000 diperoleh, Pak, bunganya itu sebesar 5.000. Oke ya. Untuk di Bank A diperoleh bunganya 5.000 dalam satu bulan atau 1 tahun? 1 tahun, Pak. Oke ya. Jadi karena tadi itu disamakan, ada yang per bulan, ada yang per tahun bunganya. Jadi kita bagikan ke per bulannya. Ya. Ada yang sama jawabannya dengan kelompok A? Sama, Pak. Oke, alhamdulillah. Aplaus untuk kelompok A. Nah, selanjutnya untuk lanjutannya itu untuk Bank B. Nah, kira-kira berapa? Kelompok mana yang bisa? Kelompok 2. Oke, Pak. silakan kelompok 2. Iya, saya, Pak. Ya, silakan Mas Nyati. Ya, saya Pak mewakili kelompok 2 di sini bahwa bunga Bank B karena di sini sudah per bulan sehingga tidak dikalikan lagi dengan 1/12, maka bunga itu sama dengan besar bunga per 100 dikali dengan tabungan awal sehingga bunga Bank B sama dengan 2/100 dikali dengan 500.000 sama dengan 10.000. Jadi bunga Bank B sama dengan 10.000, Pak. Oke, ya. Ada yang sama jawabannya dengan kelompok 2? Sama, Pak. Oke, sama. Oke, jawabannya sudah benar. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya sudah kita ketahui. Nah, untuk bagian ketiga, nah kira-kira setelah 1 tahun menabung, tabungan pada Bank A sama tabungan pada Bank B itu kira-kira berapa jumlahnya? Oke ya. Nah, itu setelah 1 bulan menabung. Ya. Oke, kelompok mana yang bisa? Kelompok 3, Pak. Oke, silakan kelompok 3 ya. Jadi jumlah tabungan di Bank A 500.000 tambah 5.000 sama dengan 505.000. Jumlah tabungan di Bank B sama dengan 500. Itu menjadi 510.000. Ada yang jawabannya lain atau jawabannya yang berbeda? Sama, Pak. Oke, sama ya. Nah, sekarang sudah kita ketahui besaran uang ketika sudah menabung selama 1 bulan. Nah, kira-kira kalau kita bandingkan jumlah tabungan pada Bank A
sama tabungan B itu yang mana yang lebih banyak? Jumlah Kira-kira. tabungan Bank B, Pak. Oke, jumlah tabungan Bank B. Nah, kalau ditanyakan misalnya berarti si Dita ini akan memilih bank yang mana untuk menabung uangnya supaya mendapatkan keuntungan yang banyak? Bank B, Pak. Oke, benar Bank B, sekali Pak. Bank B. Nah, jawabannya benar sekali. Nah, selanjutnya untuk kegiatan kedua, pre-memory. Allah, jangan lupa waktu, Setiawan. Oke, siap. Dipantau Nah, waktunya. ya, itulah pembelajaran hari ini. Nah, sebelum mengakhiri, Pak Guru memberikan kuis. Kan tadi sudah paham semua. Nah, silahkan dikerjakan masing-masing ya. Iya, Pak. Oke. Pembelajaran telah selesai. Mari kita menutup pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, itulah tadi pemaparan dari beberapa materi. Jadi saya buka sesi tanya jawab. Ya, silakan Kak Halifah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Yusriana tadi terkait dengan example dan non-example yang digunakan. Nah, apakah model yang digunakan ini, Kak, bisa digunakan untuk semua materi, seperti itu, Kak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Kak Isrania. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan bertanya kepada Tutut. Adapun pertanyaanku adalah apa manfaat dari strategi dan metode yang kita gunakan tadi? Terima kasih. Ya, selanjutnya Kak Ramlah. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaan saya untuk Kak Saiful, di mana itu dibagi salah satu bagian pembelajaran itu ada namanya persepsi, di mana guru itu menyampaikan salah satunya manfaat materi yang akan diajarkan itu dalam kehidupan peserta didik. Jadi berbicara tadi tentang aritmatika sosial, apa saja yang bisa disampaikan oleh guru kepada siswa mengenai manfaat materi tersebut. Mungkin itu saja. Ya, itulah tadi pertanyaan dari beberapa orang. Silakan untuk penyaji yang ingin menanggapi duluan, saya persilahkan. Saya duluan. Ya, silakan. Saya akan menanggapi pertanyaan dari saudari Isrania, apa manfaat dari strategi dan metode yang digunakan? Nah, strategi dan metode yang digunakan ini bermanfaat untuk menumbuhkan sikap belajar siswa, serta membantu siswa untuk berpikir secara deduktif, serta membantu juga siswa untuk meningkatkan kemampuan representasi siswa, terutama dalam memahami simbol yang diberikan. Mungkin dari itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Ya, bagaimana dengan penanya? Kak Isrania. Terima kasih atas jawabannya, bisa dipahami. Ya, selanjutnya Kak Yusria. Selanjutnya, ya silakan. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Halifah. Tadi pertanyaannya adalah apakah model example non-example ini bisa digunakan di semua materi? Jawabannya tidak semua materi bisa disajikan dalam model example non-example, karena model example non-example di sini dia adalah kegiatan yang dilakukan itu dalam menganalisis contoh-contoh berupa gambar atau foto yang bermuatan masalah, kemudian nanti dicari definisinya dan dicari kesimpulannya. Jadi tidak semua materinya bisa, karena tidak semua materi bisa dibuat dalam bentuk gambar. Terima kasih. Ya, bagaimana dengan penanya? Terima kasih. Ya. Selanjutnya kepada Kak Saiful, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan coba jawab pertanyaan dari saudari Ramlah tadi tentang manfaat materi bagi untuk kehidupan sehari-hari. Jadi tadi yang dipelajari itu masalah aritmatika sosial.
salah satunya itu berkaitan dengan bunga. Tentu ini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, namanya berkaitan dengan kehidupan sosial, itu misalnya bunga. Nah, salah satu contohnya tadi itu ketika kita menabung di bank atau misalnya di kondisi yang lain kita mengutang di bank. Jadi kita bisa memilih kalau kita menabung kita cari yang bunganya lebih menguntungkan kita. Ketika kita mencari tempat utang, maka kita mencari yang bunganya kecil supaya tidak memberatkan. Nah, begitupun pada perusahaan-perusahaan yang lain, misalnya untung rugi, masalah neto, bruto, dan seterusnya. Jadi sangat berkaitan dengan kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, sehingga untuk peserta didik itu diberikan bekal ilmu secara matematis itu untuk kehidupan sehari-harinya. Saya kira mungkin seperti itu. Ya, bagaimana dengan penanya? Karam lah. Baik, Kak. Saya rasa sudah jelas. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, kalau gitu saya kembalikan ke Prof. Baik, saya komentari dulu sedikit ya. Ya, Prof. Khusus Saiful itu terlalu kental dengan mengajarkan materinya. Bukan begitu maksudnya. Yang dibutuhkan ini strategi apa, metode apa. Kalau materinya itu pasti udah tahu kan. Pendekatan apa. Tapi tentu saja ada materi. Hanya jangan fokus mengajarkan materinya. Ya, karena kalau itu ya tidak tercapai tujuan pembelajaran kita ini. Ya, itu Anda udah tahu itu mengajarkan bunga apa dan sebagainya. Yang kita mau tahu model baru, model pendekatan baru yang mana sehingga materi itu tersampaikan dengan baik. Nah, itu ya untuk Saiful. Nah, untuk Yusriana, coba dijawab. Apa bedanya persegi dengan persegi panjang? Coba, Yusriana. Kalau persegi, Prof, itu persegi panjang yang memiliki sisi yang sama panjang. Oke, jadi yang mana lebih luas, persegi atau persegi panjang? Persegi panjang, Prof. Hah? Yang lebih luas pengertiannya. Persegi. Persegi atau persegi panjang? Apakah kalau persegi panjang itu persegi juga atau persegi itu adalah persegi panjang? Persegi, yang mana Prof, benar? yang persegi panjang. Persegi adalah persegi panjang. Ya, tapi persegi panjang yang sama sisinya, yang keempat sisinya sama panjang. Oke, jadi kalau persegi panjang bukan persegi ya? Ya? Ya, Prof. Kalau persegi panjang bukan persegi, persegi, tapi ya, kalau Prof. persegi adalah persegi Persegi panjang. panjang yang sama sisinya. Begitu ya? Iya, Prof. Jadi yang mana lebih umum pengertiannya? Yang lebih umum persegi, Prof. Ya, persegi. Dia juga bola ketupat. Persegi itu ya bola ketupat ya. Tapi bola ketupat bukan persegi. Iya. Begitu? Prof. Iya, Prof. Belah ketupat bukan Oke. persegi karena sudutnya bukan 90 derajat. Ya, berikut. Bagaimana cara Anda kalau disuruh menggambar persegi? Coba. Bagaimana caranya? Coba menggambar persegi, baru tunjukkan. Atau cerita saja. Bagaimana caranya Anda menggambar persegi? Caranya menggambar, coba. Pakai penggaris, Prof, baru diukur sesuai Ya. panjangnya 5 cm, 5 cm misalnya. Diukur? Pakai penggaris, Prof. Diukur? Oh, begitu caranya. Ya, Le, ada bisa bantu? Bagaimana caranya menggambar persegi, coba? Atau persegi panjang, yang mana saja dah? Bagaimana caranya menggambar? Apa yang Anda lakukan? Tarik garis bagaimana atau gimana? Ada yang bisa bantu, Yusriana? Oke, tidak ada. Tarik garis lurus, Prof. Tarik garis terus. Garis lurusnya bagaimana? Lalu? Atau apakah itu persegi?
Yusriana, apa itu persegi? Persegi adalah? Persegi adalah persegi panjang yang memiliki sisi yang sama panjang. Itu saja? Dan sudut 90 derajat. Dan Apa lagi? memiliki Apa lagi? Masih banyak diagonalnya, Ya. cara menempati bingkainya, simetri lipat, simetri sumbu. Simetri lipatnya ada dua. Berapa? Jangan ragu-ragu, bayangkan saja Anda lipat saja. Kalau ada kertas isi itu lipat 4, saja. Prof. Yang berbentuk. Ya? Lipatnya 4. Lipatnya 4. Persegi panjang masa? Kalau persegi panjang 2. 2. Kalau persegi? 4, Prof. Nah, dan seterusnya. Itu semua namanya adalah definisi analitik. Definisi analitik. Definisi analitik ini tidak dipakai untuk menggambar. Yang dipakai menggambar adalah definisi genetik. Definisi genetik. Coba siapkan semua pulpen dan kertas semuanya. Coba siapkan semuanya. Ya, ikuti kata-kata saya ya. Ini dalam menggambar. Nanti kalau sudah paham menggambar, baru dijelaskan begitu tadi. Jadi cara kita menggambar jangan seperti anak TK menggambar persegi ya. Jangan seperti anak SD, harus paham dulu. Oke, ikuti saya. Persegi adalah, nanti menggaris ya, sesuai dengan yang saya bilang. Persegi adalah bangun datar yang terbuat dari segitiga, siku-siku, sama sisi. Segitiga, siku-siku, sama kaki. Sorry. Segitiga, siku-siku, sama kaki. Sudah dibuat? Segitiga, siku-siku, sama kaki. Sudah dibuat? Sudah, Prof. Coba dibuka dulu moodnya supaya saya dengar menjawab. Sudah dibuat? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah. Yang dicerminkan, ikuti saya. Yang dicerminkan terhadap sisi miringnya. Coba cerminkan. Persis kalau cermin Anda tahu kan? Yang dicerminkan terhadap sisi miringnya. Sudah terbentuk persegi? Sudah, Prof. Sudah, coba angkat Sudah, gambarnya Prof. Halifah. Halifah coba angkat gambarnya. Bicara, Anda ngomong supaya saya lihat. Abe, Prof. Ya, itu kalau cermin, titik dulu bayangannya ya. Oh iya, Prof. Jadi itu yang dimaksud dengan begitu caranya menggambar persegi. Nanti kalau sudah tahu caranya, barulah kita menjelaskan itu tadi definisi analitik. Kalau menggambar definisi genetik. Coba semuanya, saya mau lihat siapa yang benar. Trapezium sekarang, trapezium. Trapezium adalah bangun datar yang terbentuk dari segitiga sebarang. Coba buat segitiga sebarang. Sebarang, maksudnya sebarang tidak harus siku-siku, tidak harus sama sisi, tidak harus sama kaki ya. Pokoknya sembarang saja. Oke ya. Ya, saya mulai siapa yang benar. Adalah bangun datar yang terbentuk dari segitiga sebarang dengan cara, ikuti Bapak, dengan cara memotong dua sisi, di mana sisi yang memotong sejajar sisi yang lain. Oke, saya ulangi. Trapezium adalah bangun datar yang terbuat dari segitiga sebarang. Sebarang saja, boleh pokoknya sebarang saja, tarik saja. Dengan cara memotong dua sisi, ya, kasih tembus saja potongnya. Memotong dua sisi, ya, di mana sisi pemotongnya sejajar sisi yang lain. Terserah nanti motong dari mana. Coba diarsir trapeziumnya baru tunjukkan siapa yang benar. Siapa saja silakan. Nur Hakimah, coba tunjukkan di layar. Anda ngomong. Ini, Prof.
Anda ngomong supaya kelihatan cahaya gambarnya. Anda ngomong. Sabe, Prof. Oke, Anda benar. Anda benar. Itu televisionnya bagus. Coba yang lain lagi, yang memotong yang dari sisi yang berbeda. Berbeda gambarnya dengan Nur Hakimah. Coba yang lain. Yang lain. Saya tambah nilainya Nur Hakimah dari presentasi tadi. Yang lain silakan. Television. Ini Prof. Siapa ini? Bicara. Hasniati Prof. Ini Prof. Hasniati, oh benar juga. Bagus. Yang diarsir ya? Anda belum presentasi di? Ya, sudah Prof minggu lalu. Sudah minggu lalu. Hasni. Oh, tapi kalau minggu lalu bagus semua nilainya. Oke, yang lain lagi. Yang lain lagi. Prof. Profession. Saya, Prof. Ah, ini benar juga. Siapa ini? Saya, siapa? Prof. Yusriana. Ya, Yusriana ya? Iya, Prof. Yusriana benar juga. Tunggu dulu ya. Prof. Tadi siapa? Nur Hakimah ya? Iya, Prof. Yusriana ya? Ya, Prof. Yusriana. Oke. Barangkali yang lain tidak tepat atau gimana? Saya, Sudah Prof. paham maksud saya? Sudah paham maksud saya? Iya, Prof. Cara menggambar itu tidak menggunakan definisi analitik, tetapi menggunakan definisi genetik. Kira-kira kalau menggambar persegi panjang gimana caranya? Satu orang. Coba cerita. Ada yang bisa? Silakan. Gambar saya Prof. Alifah. Ya, gambarkan segitiga siku-siku tapi tidak sama kaki. Jangan bilang gambarkan. Bilang saja persegi panjang adalah bangun datar yang terbuat dari segitiga siku-siku yang tidak sama panjang tidak sama kaki, kemudian dicerminkan dengan bagus. Dicerminkan dengan sisi miringnya. Oke, 100. Tadinya nilaimu cuma 93, sekarang 94. Oke, bagus. Benar ya? Jadi, bangun datar yang terbuat dari segitiga siku-siku, tidak perlu sama kaki ya. Segitiga siku-siku, yang penting dia siku-siku. Dengan cara dicerminkan terhadap sisi miringnya. Oke ya. Oke. Saya kira cukup ya. Pekan depan saya berharap Anda lebih fokus pada pendekatan metode strategi baru, bukan mengajarkan materinya, tetapi harus ada materi penjelasan singkat. Tidak juga fokus pada medianya ya, tapi lebih kepada metodenya. Media juga dibutuhkan, tapi bukan mata kuliah media pembelajaran ini. Oke ya, cukup ya. Terima kasih sudah tampil 11 orang. Pekan depan 6 lagi ya. Nanti saya yang pilih Setiawan. Baik Setiawan ya. Siap Prof. Ya. Terima kasih. Saya Liv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih. Selamat. Ya, selamat buat teman-teman yang sudah presentasi. Bagus semua nilainya. Jadinya nanti malam di kuliah. Lanjut. Oke,
Nademi. Oh iya, Nademi. Terima kasih Kak semua bantuannya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi semua yang sudah ujian hari ini. Terima kasih Kak. Ya. Selamat Kak. Terima kasih teman-temanku sekalian. Terima kasih Walaupun teman-teman dan jelek-jelek kakak-kakakku. Nanti malam. Jam berapa nanti malam? 20.20? Saya tidak tahu. Bagaimana Kak Nur Hakim? 20.15. Ke WC memang maki Kak. Anu memang maki semua baru aduh kuliah. 20.15 nah guys. Berapa? 20.15. Nah, yang ana 20.15. Karena Bapak masih marah sama saya kayaknya. Jadi tidak ada saya informasi saya tahu. Tadi Bapak chat itu saja Anda chat 20.15 wassalam. Sudah. Sedap, ngeri sedap. Semua jangan sampai di alfa. Ya Kak, ready Aduh, kamera semua teguku. Kak. Alfa mas 1 kali. Bisa gitu ditangkis.